mencari-cari broker yang terpercaya dan juga legal, saya merekomendasikan kalian untuk memakai Forex IMF ya. Kemudian kalau untuk linknya itu ada di deskripsi video ya, setiap video itu saya sudah cantumkan untuk linknya, tinggal kalian klik aja di sini ya. Nanti masuk ke bagian pendaftaran. Nah di Forex IMF ini itu pasti legal dan memang sudah terdaftar ya di beberapa lembaga, baik itu di Bapeti, ICDX, Clearing Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House, dan juga JFX ya. Jadi sudah pasti aman. Baik untuk masalah deposit dan juga withdraw itu lancar. Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Nah, oke, di sini XAUUSD kalau kita perhatikan ya, dia itu sudah naik cukup tinggi, yaitu di harga 1804 ya. Kemungkinan kalau kita lihat di sini 1804.2 itu sebagai poin tertingginya. Dan penjelasannya itu kenapa dia bisa naik tinggi, karena memang dari beberapa news, juga dari video yang kemarin saya jelaskan bahwa mengenai suku bunga itu, ketika suku bunga dilambatkan, yaitu otomatis orang-orang itu atau investor itu kurang menyukain return yang diberikan oleh si dolar itu sendiri, karena memang karena dengan adanya pelambatan suku bunga, otomatis untuk keuntungannya pun diperkecil ya, atau range dari keuntungan dari si dolar itu diperkecil. Tidak seperti kemarin ketika suku bunga digenjot lebih tinggi dari yang dibicarakan ya, bahkan dinaikkan lebih tinggi dari yang diprediksikan, itu sangat menguntungkan untuk investor. Nah, karena ini sudah dilambatkan ya, kemudian diturunkan untuk suku bunganya, kenaikan suku bunga yang diturunkan, itu otomatis investor ini merasakan bahwa untuk si dolar ini sudah kurang menarik lagi untuk diinvestasikan atau untuk dibeli. Makanya kalau kita perhatikan, memang untuk XAUUSD ini menjadi salah satu pilihan dari si investor ya, berlari dari DXY, dari USD ke si XAUUSD ini sendiri. Makanya banyak yang menjual USD kemudian membeli si gold ini sendiri. Nah, kalau kita perhatikan memang USD sendiri itu benar-benar turun, sedangkan gold ini naiknya cukup tinggi. Ini menandakan bahwa si pasar ini ya, atau si investor ini itu menjual dolar, kemudian mereka membeli yang namanya si emas ini sendiri. Nah, kalau untuk DXY kemarin kita ada bahas juga ya, kalau dia langsung turun atau dia mau koreksi dulu ke 106 ini. Ternyata kalau kita perhatiin dia langsung turun ke bawah. Dia sempat turun lalu pullback di angka 105.3, yaitu kurang lebih di level ini. Pullback ke atas ini untuk tutup yang ada gap di sini ya. Dia tertutup gap di sini, kemudian dia turun ke bawah. Nah, untuk saat ini dia ada bertahan di level area 104.72. Level ini sudah pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya pada bulan November kemarin. Ya, ini benar-benar level turun yang cukup kuat ya kalau kita perhatiin, atau support yang cukup kuat, Kemudian the next support yang kuat itu ada di 103.6. Nah, ini kalau kita lihat memang pergerakannya itu masih sideways, karena memang nanti malam juga ada yang namanya NFP, itu sudah saya share juga di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi bagi kalian yang belum nonton, kalian boleh tonton. Bagi kalian yang belum follow di sana bisa di follow. Untuk link itu ada di deskripsi video ini. Nah, ini dia bertahan di sini. Dia sempat dibuka untuk gap up ternyata, tapi langsung ditutup lagi untuk gap up-nya. Untuk saat ini memang masih belum bisa dilihat ya, atau belum bisa dianalisa untuk lebih jelasnya pergerakan harga mau kemana. Tapi kalau saya perhatiin, memang kalau dari struktur harga saat ini yang terbentuk, memang lebih cenderung untuk melakukan penurunan. Dan penurunan terendah dia itu ada 103.6 di sini ya. Ini kita ambil di level 4 jam ya, di time frame 4 jam itu ada di sini untuk 103-nya. Nah, ini untuk next penurunan dia hari ini gitu. Kalau misalkan dari hasil NFP nanti atau hasil news tersebut itu kurang mendukung untuk si DXY. Karena kalau kita perhatikan nanti kan ada NFP ya. Nah, NFP ini kalau misalkan hasilnya itu baik untuk si DXY ini sendiri atau untuk si dolar hasilnya lebih baik, itu akan mendukung untuk si dolar ini melakukan koreksi. Nah, kalau dia koreksi itu nanti kurang lebih dia akan koreksi kemana? Ke pertama 105.3,
atau ke area 105.6. Jadi antara kedua level ini harus kita perhatikan. Ini adalah batas dari koreksinya dia, karena kalau kita perhatikan memang di sini ada area order block ya untuk si DXY itu sendiri, kurang lebih di harga 105.6 sampai 105.8. Jadi ini adalah batas dari koreksinya dia begitu, sebelum dia lanjut untuk turun ke 103 ini. Kemudian kalau misalkan dia untuk naik lagi atau melakukan retest ke sini, maka dia harus bisa breakout dulu nih dari area ini. Dari area order block di 4 jam ini di harga 105.8 ya. Begitu dia bisa breakout ini, baru dia lanjut untuk naik ke sini. Yang pertama 106.7 sampai ke 107.2 kembali begitu. Jadi itu adalah area yang harus kita perhatikan di sini. Nah, kemudian kalau kita perhatiin lagi, memang nggak menutup kemungkinan juga ini untuk batas maksimal koreksi, kemudian ini untuk koreksi terdekatnya dia, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa langsung jebol ke bawah sini juga. Pokoknya kalau untuk target penurunan, memang kalau saya targetkan sih 103.6. Nah, ini untuk penurunannya. Kemarin juga saya udah bahas ya, kalau misalkan hasilnya dari FOMC kemarin dan juga hasil dari news yang kemarin, yaitu memang kurang mendukung untuk si DXY. Jadi memang DXY ini memang akan cenderung turun ya di bulan Desember ini, dan penurunan itu kalau untuk hari ini 103, tapi kalau untuk bulanannya ya, kalau saya perhatiin, kalau misalkan minggu ini ya, kalau dia mau lanjut turun lagi itu bisa ke 102 atau 101. Tapi nanti akan kita coba update lagi di video yang lain untuk si DXY ini sendiri. Kemudian kalau untuk DXY, untuk si XAUUSD, nah untuk XAUUSD sendiri sini saya mau jelasin dulu sedikit mengenai indikator volume. Ya, di sini saya menggunakan volume profile. Nah, kalau kita perhati di sini kan ada beberapa volume yang tinggi ya, kemudian di sini ada volume juga. Nah, ini ada perbedaan volume sendiri di area ini di harga 1792 sampai 1794.8. Ini ada namanya adalah imbalance volume. Artinya di sini volume itu tidak stabil gitu, atau bisa dikatakan area ini cukup kosong. Nah, minimal kalau misalkan si gold ini mau turun lagi, lanjut turun, dia harus bisa break dulu nih dari area ini, yaitu di 1792.3, baru dia lanjut turun ke mana? Ke area berikutnya di 17484 sampai ke 17, kembali ke sini 1763. Nah, ini penurunan terendah dia ke 1763. Kenapa bisa di 1763? Karena ini merupakan area breakout dia juga. Kemudian untuk area breakout nextnya itu ada di 1767 sampai 1770. Jadi antara level ini kalau dia mau turun. Tapi harus kita perhatikan juga adalah low dia yang ada di sini 1774. Jadi ini adalah beberapa level target penurunan dia kalau misalkan dia breakout dari 1792.3 ini gitu. Nah, kalau dia lanjut naik lagi, berarti minimal dia harus bisa break dari 1804. Nih 1804 yang ada di atas ini. Kalau ini berarti next targetnya di mana kira-kira? Nah, kalau misalkan kita perhatiin di sini, kita pakai 4 jam ya. Untuk tertingginya itu mungkin, nah untuk resisten terdekat itu di 1807 ya. Kemudian ada lagi kalau kita lihat ya 1812. Kemudian di 1822 di sini. 1822.3. Nah, ini memang ada beberapa resisten yang bisa kita jadiin patokan untuk hari ini. Kalau misalkan si gold ini lanjut naik lagi ke atas gitu. Tapi kalau ini memang gold itu hari ini kan ada NFP, jadi memang lebih cenderung untuk menunggu hasil NFP tersebut. Kalau misalkan hasil NFP-nya itu bagus untuk dolar, maka si gold ini turun. Tapi kalau misalkan hasil NFP-nya itu kurang bagus untuk dolar, maksudnya kurang bagus untuk dolar ya, maka si gold ini bisa lanjut naik lagi ke atas. Tapi yang perlu kalian jadikan catatan di sini adalah hasil news itu terkadang bisa terjadi yang namanya anomali market. Jadi usahakan ya kalian jangan open ketika ada news, karena memang anomali market itu sangat sering terjadi ketika ada news besar seperti ini gitu. Nah, itu bisa jadi trap juga untuk kita semua kalau misalkan terjadi yang namanya anomali market gitu. Anomali market itu sebenarnya adalah salah satu pergerakan harga yang tidak sesuai dengan newsnya. Jadi misalkan newsnya itu ternyata bagus untuk DXY, tapi DXY malah turun, goldnya itu malah naik. Nah, itu dinamakan dengan anomali market. Nah, memang itu harus kita antisipasi. Nah, antisipasinya adalah
lebih baik kita open setelah news itu diinfokan. Nah, begitu harga sudah volatilitasnya agak stabil, baru kita open di sana. Begitu. Itu saran saya, oke? Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUUSD ini. Kalau secara pergerakan dia masih lanjut untuk naik, tapi dia bisa aja koreksi ke beberapa level tersebut. Ini level koreksi terendahnya dia, targetnya dia. Tapi kalau untuk terdekatnya itu, kalau kita lihatin 4 jam, itu di 1784 ya, 1784 kemudian 1780 di sini, oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai XAUUSD hari ini untuk menghadapi NFP. Nanti akan saya update lagi di channel Telegram Juna Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.